Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Kawarizmi Irfan Hakim. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang solar dryer sebagai alat sederhana untuk mengeringkan dan mengawetkan makanan. Oke, langsung saja pendahuluannya. Jadi solar dryer ini adalah alat pengering yang memanfaatkan energi matahari untuk mengeringkan berbagai bahan makanan seperti makanan herban, baik itu hasil pertanian, ikan, dan produk lain. Solar dryer ini dirancang untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi panas. Jadi ini sinar matahari dimasukkan ke dalam sini produk yang akan dikeringkan. Secara umum solar dryer memiliki desain yang memungkinkan panas terperangkap dari udara panas mengalir melalui bahan yang dikeringkan sehingga pengeringan menjadi lebih cepat, efisien, dan bersih. Jenis solar dryer pun banyak sekali. Umumnya ini ada 4 jenis solar dryer. Yang pertama ada direct solar dryer yang bekerja dengan cara menempatkan bahan makanan yang dikeringkan di dalam ruang transparan yang terkena sinar matahari langsung. Nah, kelebihan alat ini ekonomis tetapi terlalu beresiko karena dia langsung berhadapan dengan panas sehingga pengeringan kurang merata. Terus kedua ada indirect solar dryer, yaitu dia memanaskan udara dalam konektor yang terpisah. Jadi udara dia memasukkan ke sini, nanti panasnya dialirkan ke sini sehingga bahan tidak langsung terkena matahari. Nah, yang ketiga juga ada yang namanya hybrid solar dryer. Nah, hybrid solar dryer ini dia ada dua, menggabungkan matahari dan listrik sehingga dapat mendukung ketika misalnya cuaca hujan atau cuaca yang tidak mendukung. Terus yang keempat ini ada mixed mode solar dryer yang mengkombinasikan metode pengeringan langsung dan tidak langsung. Sinar matahari menghambatkan bahan udara di kolektor sehingga pengeringan lebih cepat dan efisien walaupun desainnya lebih kompleks daripada jenis lainnya. Terus, mengapa solar dryer ini harus digunakan sebagai alat pengeringan? Yang pertama, dia ini menggunakan suhu yang dari sinar matahari untuk membantu menguapkan kelembapan dari ikan secara merata dan juga tentunya ekonomis. Terus yang kedua, pengeringan tertutup dari solar dryer ini membuatnya bersih dari serangga dan polusi udara. Terus juga efisiensi pengeringan meningkat dibanding metode terbuka karena sinar mataharinya itu terperangkap di dalam sini dan tidak keluar. Ada pengeluarannya tapi terperangkap dan sehingga meningkatkan suhu di dalam solar dryer tersebut. Ini ada metodologi solar dryer. Prinsipnya yaitu menggunakan energi matahari yang dikonsentrasikan dalam box. Terus sirkulasi udara, mengeluarkan uap air untuk pengeringan lebih cepat. Khususnya pada solar dryer box ini, air yang dikeluarkan itu keluarnya lewat bagian atas ini. Terus ada juga kontrol suhu dan kelembapan untuk menghindari pengeringan yang tidak merata. Langkah-langkahnya, yang pertama itu ikan disiapkan, bersihkan, potong ikan, bisa direndam larutan garam. Yang kedua, persiapan box. Pastikan box itu bersih dan sirkulasi baik. Ketiga, penyusunan ikan yang diletakkan di rak lalu diberi jarak untuk sirkulasi udara. Pada rak-rak ini bukan cuma ikan yang bisa dikeringkan, tapi banyak bahan-bahan lain seperti misalnya baik itu mau buah-buahan, biji-bijian, ikan maupun hasil tanaman juga. Terus yang keempat, setelah ditaruh itu kita tempatkan solar dryer tadi di tempat cahaya matahari. Terus kelima, kita periksa jika perlu. Misalnya ikan bagian atas itu sudah kering, kita balik lagi ikannya agar lebih merata. Setelah kering baru kita simpan wadah yang kedap udara. Terus apa sih dampak dari penggunaan solar dryer ini dibandingkan alat pengeringan yang lain? Yang pertama
mereka mampu menjual hasil dengan harga yang lebih tinggi. Terus ada juga kelompok tani buah di Afrika. Di beberapa wilayah Afrika, petani buah menggunakan solar dryer untuk mengeringkan mangga dan pisang saat musim panen berlimpah. Dengan pengeringan ini, mereka bisa menjual buah-buahan kering saat permintaan lebih tinggi di musim lainnya dan meningkatkan pendapatan tahunan serta mengurangi pembusukan buah yang biasanya terjadi di musim panen yang tidak laku dijual. Jadi, solar dryer ini adalah solusi pengeringan yang efektif, hemat biaya, dan juga ramah lingkungan. Teknologi ini dapat meningkatkan kualitas produk, memperpanjang masa simpan, dan memberikan nilai tambah bagi produsen makanan. Jadi, mari kita manfaatkan teknologi solar dryer ini yang sederhana namun efektif untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Dengan mengadopsi solar dryer, kita turut mendukung ekonomi keberlanjutan yang ramah lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya petani dan nelayan. Oke, mungkin itu saja penyuluhan dari saya. Mohon lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.